Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Lasna. Saya adalah mahasiswa Universitas Primagraha. Saya dari kelas RC1 Manajemen Program Studi Ekonomi Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ekonomi makro untuk memenuhi UAS teori ekonomi yang dipimpin oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Edi Suranta Karina Sembiring, SEME. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro ini mempelajari keseluruhan ekonomi, khususnya ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca dan pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara keseluruh. Konsumen bukan ketinggalan. Ilmu ekonomi ini menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk barang dan menggunakan jasa. Ada 5 tujuan dari ekonomi makro. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan itu bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja yang mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini dikarenakan tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi ekonomi negara. Khususnya di daerah Banten ini juga sangat banyak angka pengangguran tertinggi, bisa termasuk pengangguran tertinggi di Banten ini. Dan yang kedua itu membuat produk dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya produk suatu negara tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Yang ketiga itu membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabil ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang. Yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang. Neraca seimbang ini bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi di negara ini. Makanya kenapa neraca itu harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Yang kelima itu membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk merata ini dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun terwujud. Ruang lingkup ekonomi makro itu kita ada 3 bagiannya. Yang pertama itu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Mampu memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran pun memang tak lepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk jumlah dan struktur pajak. Tujuannya untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan dan dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap berapa banyak jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat dalam koridor perekonomian. Yang ketiga, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Kebijakan dalam ekonomi makro. Dalam mempelajari kebijakan ekonomi makro ini, seperti kebijakan fiskal dan juga moneter, studi ekonomi makro ini berkaitan dengan inflasi
deflasi, tingkat pengangguran, dan tersedianya lapangan. Ekonomi makro mempunyai 3, yaitu pertama kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Yang kedua itu kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. 3. Kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan terutama yang memiliki kaitan dengan produksi dapat dikurangi seminimal mungkin. Selain itu, kualitas produk juga terus dapat diseimbangkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas. Dalam konteks Indonesia, ekonomi makro menjadi sistem untuk menganalisa perubahan ekonomi di tanah air yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, masyarakat, dan pasar. Tujuan ekonomi makro. Ada 6 tujuan dari ekonomi makro sebagai berikut. Yang pertama, menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui beberapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Kebijakan ekonomi yang diambil pun bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Dan cara untuk menambah produksi tersebut salah satunya adalah dengan memperbaiki situasi untuk investasi. Dengan demikian, investasi yang dimasuk dapat mempengaruhi produktivitas nasional. 3. Membuka lapangan pekerjaan. Adanya peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produk ini, dan disinilah peran kebijakan ekonomi makro di Indonesia, yaitu untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian lapangan kerja pun baru akan tercipta. Yang keempat itu mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap sebuah komoditas. Akibatnya adalah harga komoditas tersebut melambung tinggi. Melalui ekonomi makro, Indonesia pun mampu melakukan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskonto. Tujuannya 1. Menghentikan laju inflasi dari dalam negeri. 5. Mewujudkan kestabilan ekonomi. Analisa ekonomi makro di Indonesia dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Kondisi yang stabil ini penting. Kenapa? Karena agar para pelaku ekonomi di luar negeri dapat percaya kepada Indonesia sehingga nantinya mereka mau melakukan investasi di negeri ini. Dan yang keenam, membuat neraca pembayaran luar negeri berada di posisi seimbang. Analisa terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran sendiri berisi rangkuman sebagai transaksi seperti penjualan, pembelian barang dan jasa, hibah dari luar negeri, serta transaksi keuangan antara penduduk di dalam negeri dan luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri ini haruslah berada pada posisi seimbang untuk menghindari terjadinya defisit. Dalam mempelajari lebih dalam mengenai tujuan ekonomi makro baik dari aspek individu hingga keseluruhan kegiatan dalam perekonomian. Permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Hal ini telah menjadi kepastian karena kaidah yang berlaku adalah besar perubahan ekonomi dapat memberi pengaruh kepada masyarakat juga perusahaan dan pasarnya. Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Hal ini karena konsep ini mampu memberikan pengaruh terhadap kestabilan harga, pencapaian keseimbangan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada konteks ini, bisnis Indonesia membahas persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Yang pertama itu adanya permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Yang kedua adanya krisis nilai tukar dalam negeri
terhadap utang luar negeri Indonesia. Yang ketiga adalah persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Yang terakhir, permasalahan ekonomi makro yang sering muncul pada konteks bisnis adalah soal pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam rentang sejarah penegakan hukum Indonesia, timbul banyak pertanyaan bagaimana kerugian non-hukum seperti aset yang terbengkalai menjadi mesin tua, ribuan karyawan yang di PHK, dan hal lainnya jika terjadi sebuah tindak pidana. Kesimpulannya, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui apa itu pentingnya mempelajari tentang ekonomi makro. Karena fokus studi dari cabang ekonomi ini adalah perekonomian secara menyeluruh. Sehingga dengan mempelajarinya, kita bisa mengetahui aspek-aspek ekonomi yang bersifat makro lebih baik di level negara maupun masyarakat sekitar kita. Misalnya, kita jadi dapat memahami apa saja elemen yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam perekonomian. Dengan demikian, kita bisa ikut menganalisa kemana arah kebijakan tersebut dan bisa berharap untuk menyesuaikan diri. Kemudian, kita bisa menjadi lebih menghargai produk-produk yang berasal dari sumber daya alam. Mengetahui peran strategis sumber daya alam terhadap perekonomian suatu negara dalam koridor ekonomi makro membuat kita bisa berhemat dalam menggunakan produk olahannya. Dengan memahami sudut ekonomi makro ini, kita jadi tahu mengenai pasar bebas dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadapnya. Dengan demikian, kita bisa lebih waspada pada saat ikut berkecimpung dalam pasar yang melintas batas benua dan negara itu. Terakhir, dengan belajar ekonomi makro ini, kita bisa lebih sadar terhadap fenomena masyarakat marginal dan kemiskinan. Dengan itu, kita bisa ikut berperan aktif dalam mengentaskan masalah mereka dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Demikian ulasan lengkap tentang ekonomi makro. Bagaimana penerapan di Indonesia? Perlu diingat lagi bahwa kuatnya perekonomian dalam negeri ditopang oleh berbagai jenis komoditas baik berasal dari perindustrian, sumber daya alam, dan sebagainya. Sekian dari saya, Waitul Hasna, membahas mengenai ekonomi makro untuk memenuhi UAS dari teori ekonomi. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.